Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Materi IPA kelas 8 semester 2. Simak terus video ini sampai selesai. Soal yang pertama, gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan disebut. Mula-mula pada posisi awal itu ada di titik O, yaitu titik kesetimbangan. Nah, ada yang namanya amplitudo. Amplitudo artinya adalah jarak simpangan terjauh. Mula-mula kan di titik O, kemudian bola ini bisa kita tarik ke arah B, bisa juga kita tarik ke arah A. Nah, besarnya tarikan ini, jaraknya ini, inilah yang dinamakan amplitudo. Lalu yang kedua, frekuensi. Frekuensi artinya adalah banyaknya getaran setiap waktu. Kemudian periode. Periode waktu yang diperlukan untuk satu getaran. Kita ingat kembali bahwa yang namanya satu getaran adalah misalnya dari titik A harus kembali ke A lagi setelah melalui keseimbangan. Misalnya dari A, O, B, O, A. Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik melalui titik kesetimbangan. Jadi soal ini jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar ayunan bandul di bawah ini. Jika waktu yang diperlukan bandul untuk berayun dari titik P, Q, R adalah 0,25 sekon, maka frekuensi dan periode ayunan tersebut berturut-turut adalah berturut-turut ya, jadi tidak boleh terbalik. Yang ditanyakan frekuensi dan periode. Ya, kita tulis dulu yang diketahui. Jumlah getarannya. Jumlah getarannya di sini dari P, Q, R. Berarti baru 0,5 getaran. Waktunya 0,25 sekon, T 0,25 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi F dan periode T. Kita jawab F sama dengan N per T karena frekuensi adalah banyaknya getaran setiap waktu. N 0,5 dibagi T 0,25. Untuk memudahkan kalian bisa mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 100 ya. Ini kali 100 menjadi 50, yang bawah kali 100 menjadi 25. 50 bagi 25, 2 Hz. Kemudian periode. Kalau sudah ketemu frekuensi, mencari periode tidak perlu menggunakan T kecil per N, tapi bisa langsung seper F. Berarti 1 per 2, 0,5 sekon. Jadi frekuensi dan periode secara berturut-turut adalah 2 dan 0,5. Yang mana jawabannya? Yang C. Soal ketiga. Perhatikan gambar ayunan berikut. Ada 3 gambar KLM. Pernyataan yang benar mengenai getaran pada gambar adalah ya. Periode getaran K sama dengan periode getaran M. Untuk mengetahui ini, kita pelajari dulu resumen ini sedikit. Periode, kita bahas periode ya. Periode adalah waktu untuk satu kali bergetar. Nah, semakin panjang talinya, maka periode akan semakin besar. Kita lihat K dengan M. Apakah panjang talinya sama? Tidak sama ya. Kalau tidak sama, tidak mungkin periode K sama dengan M. Berarti option A salah. Kemudian option B membahas frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu sekon. Semakin panjang tali, jumlah getarannya akan semakin sedikit. Berarti, kalau talinya panjang, frekuensinya akan makin kecil. Kita lihat B. Frekuensi getaran M lebih besar dari L. M panjangnya 30, sedangkan L panjang talinya 20. Berarti siapa yang frekuensinya lebih besar? Yang frekuensinya lebih besar berarti yang talinya pendek. Berarti yang L frekuensinya lebih besar, bukan yang M. Berarti B salah. Kemudian C membahas lagi periode. Periode K lebih besar dari L. Kita lihat K 20, L 20. Berarti kan panjang talinya sama. Kalau panjang talinya sama, periodenya harusnya sama. Berarti C salah juga. Kemudian D. Frekuensi getaran K sama dengan frekuensi getaran L. Kita lihat K dengan L, frekuensinya sama ya, karena panjang talinya sama.
Jadi ini massa tidak mempengaruhi besarnya frekuensi maupun periode pada ayunan bandul. Jelas ya? Oke, jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada 4 bandul yang diikat seperti ini. PQRS. Pertanyaannya, saat beban diayunkan, beban yang memiliki frekuensi sama adalah, ini mudah sekali ya. Frekuensi dipengaruhi oleh panjang tali, jadi yang akan sama-sama berayun atau dikatakan beresonansi itu bila panjang talinya sama. Berarti yang frekuensinya sama, carilah yang panjang talinya sama. Berarti mana? P dan R. Soal berikutnya, perhatikan gambar ayunan berikut. Ada 4. Frekuensi ayunan terbesar hingga terkecil. Semakin panjang tali, frekuensi semakin kecil. Berarti kalau disuruh mengurutkan frekuensi terbesar hingga terkecil, berarti kamu urutkan dari yang talinya pendek ke panjang. Berarti 3, 1, 4, dan 2. Jawabannya adalah C. Soal berikutnya, 2 buah kotak digantung dan diayunkan sehingga membentuk getaran berikut. Saat berayun, kotak A jatuh, sehingga tersisa kotak B saja. Perubahan periode dan frekuensi yang terjadi adalah massa tidak mempengaruhi periode dan frekuensi getaran pada ayunan bandul. Berarti frekuensi dan periode getaran akan tetap. Gelombang merambat dengan data seperti gambar. Berdasarkan data pada gambar, frekuensi dan cepat rambat gelombangnya adalah. Untuk menentukan frekuensi, carilah dulu data waktu dari gambar. Ya, dari gambar, waktu nampak di sini, 1 sekon. Dalam 1 sekon, terdapat berapa gelombang? Kita hitung dari depan. Ingat, 1 gelombang adalah 1 bukit dan 1 lembah. 1, 2, setengah. Berarti 1 sekon terdapat 2,5 gelombang. Maka frekuensi F sama dengan N per T sama dengan 2,5 per 1 menjadi 2,5 Hz. Pertanyaan kedua adalah menentukan cepat rambat. Untuk menentukan cepat rambat, carilah dulu data panjang. Di sini 120 cm. 120 cm ini miliknya berapa gelombang? Kita tentukan nih yang utuh dulu. 1. Kemudian yang di depan sini ada 1/4, yang di sini 1/4, berarti 1,5. 120 cm miliknya 1,5 gelombang. 1,5 lambda sama dengan 120 cm. Maka lambda sama dengan 120 dibagi 1,5. Dikalikan 10 biar mudah menjadi 1200 bagi 15, 80 cm. Belum selesai ya, karena yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang V sama dengan lambda kali F. 80 kali ini 2,5. 80 ini kali 2,5 menjadi 200 cm per sekon. Maka frekuensi dan cepat rambat gelombangnya adalah 2,5 dan 200B. Gelombang merambat pada tali dengan data seperti gambar. Periode dan cepat rambat gelombangnya adalah. Kembali menentukan periode ya, carilah data waktu. Waktu 1,5 sekon. 1,5 sekon ini miliknya berapa gelombang? Kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelombang. Maka periode T besar sama dengan T kecil per N. 1,5 dibagi 5, 0,3 sekon. Yang kedua, menentukan cepat rambat, carilah data panjang. 90 cm. Miliknya berapa gelombang itu? Yang utuh dulu kita hitung. 1, 2, 2,5. Di sini garisnya di sini ya. Nah, ini 1/4, ini juga sini. 1/4 dengan 1/4 setengah ya. Tadi 2,5 tambah setengah menjadi 3 gelombang. Maka 3 lambda atau 3 panjang gelombang sama dengan 90 cm. Maka lambda 90 bagi 3 menjadi 30 cm. Selanjutnya kita cari cepat rambat V sama dengan lambda per T. Lambda 30,
T adalah 0,3. Kita kalikan 10, 300 per 3, 100 cm per sekon. Jadi, periode dan cepat rambat gelombangnya adalah 0,3 dan 100. Yang mana jawabannya? Yang B. Kita lanjut ke soal bunyi. Dalam bioskop dan studio musik dipasang peredam suara. Hal ini bertujuan untuk apa jawabannya? B. Mencegah bunyi pantul yang hampir bersamaan dengan bunyi asli. Perhatikan pernyataan berikut. Kita baca nanti pernyataannya, langsung yang ditanyakan aja. Manfaat pemantulan bunyi yang benar ditunjukkan oleh nomor. Pemantulan bunyi untuk apa saja? Mengukur kedalaman laut, betul ya? Mengontrol populasi ikan di lautan? Tidak bisa ya. Mendeteksi kondisi janin dalam kandungan? Bisa, ini dengan USG. Mengukur jarak sumber petir dengan pendengar? Tidak bisa. Maka jawabannya adalah B, 1 dan 3. Seorang anak berdiri di antara dua tebing R dan S, kemudian berteriak. Ia mendengar kembali pantulan suara dari tebing R setelah 0,6 sekon. 0,2 sekon kemudian ia mendengar pantulan suara dari tebing S. Diketahui cepat rambat gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon. Jarak antara kedua tebing tersebut adalah jarak dengan tebing R. S sama dengan V kali T per 2. V adalah kecepatan bunyi, di sini 340 dikalikan dengan T waktu 0,6 dibagi 2. Menjadi, ini biar mudah, 340 dibagi 2 ya. Sehingga 170 dikalikan 0,6 menjadi 102 meter. Kemudian jarak dengan tebing S. Sama caranya, S sama dengan V kali T per 2. Karena pemantulan bunyi 340, T-nya kenapa 0,8? Karena mula-mula 0,6 ditambah 0,2 sekon kemudian. Berarti ditambah menjadi 0,8 bagi 2. Ini dicoret ya, 340 bagi 2 menjadi 170 kali 0,8, 136. Jadi jarak kedua tebing adalah 102 ditambah 136, jadi 238 meter. Jawabannya adalah B. Sebuah kapal hendak mengukur kedalaman laut dengan menembakkan bunyi ke dasar laut. Bunyi pantul tiba kembali di sinyal kapal. Bunyi pantul tiba kembali di kapal setelah 5 detik kemudian. Jika cepat rambat gelombang bunyi di dalam air adalah 1500 meter per sekon, kedalaman laut tersebut adalah kedalaman laut S sama dengan V kali T per 2 menjadi 1500 kali waktunya nih 5 detik dibagi 2. 1500 bagi 2, 750 kali 5, 3750 meter. Jawabannya adalah C. Suara guru di dalam kelas terdengar lebih keras daripada suara di luar kelas. Hal ini terjadi karena apa ya? A. Terdapat dinding pemantul di dalam ruangan. Benarkah? Ya, benar. Untuk B, bunyi merambat lebih cepat melalui udara. Salah ya. Di udara justru bunyi yang paling lambat. Dan selanjutnya, soal selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan tentang bunyi berikut. Pernyataan yang tepat ditunjukkan nomor. Di sini semuanya membahas tentang senar. Misalnya senar pada gitar. Berarti kita harus membahas tentang hukum Mersenne. Hukum Mersenne menyatakan bahwa frekuensi nada pada dawai atau senar dipengaruhi oleh 4 hal. Ada panjang senar, luas penampang senar, massa jenis senar, dan tegangan senar. Yang pertama tentang panjang senar. Semakin panjang senar akan semakin rendah frekuensinya. Kita lihat pada pernyataan. Pernyataan pertama menyatakan semakin panjang ukuran senar, semakin tinggi frekuensinya. Berarti pernyataan 1 salah. Ke nomor 2 tentang luas penampang senar. Semakin besar luas penampang atau ukuran senar, akan semakin rendah frekuensinya. Kita lihat pernyataan kedua, semakin besar luas penampang senar akan semakin rendah frekuensinya. Berarti pernyataan 2 benar. Kita lanjut pernyataan berikutnya tentang massa jenis. Semakin besar massa jenis senar, semakin rendah frekuensinya. Pernyataan keempat ini ya,
Semakin besar massa jenis, semakin rendah frekuensinya. Sesuai ya, berarti pernyataan 4 benar. Yang terakhir, tegangan senar. Semakin besar tegangan senar akan semakin tinggi frekuensinya. Berarti pernyataan ketiga benar. Yang terakhir, semakin besar massa. Kita nggak membahas tentang massa. Berarti pernyataan ke-1 dan 5 salah. Maka jawaban yang benar adalah B, 2, 3, dan 4. Soal yang terakhir. Sebuah garpu tala digetarkan di mulut sebuah tabung kosong yang diisi air secara perlahan seperti gambar. Apabila resonansi pertama terjadi pada saat panjang kolom 45 cm, panjang gelombang garpu tala tersebut adalah... Soal ini membahas tentang resonansi pada kolom udara. Resonansi artinya adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain yang memiliki frekuensi sama. Di sini ada getaran garpu tala. Nah, garpu tala yang bergetar ini akan ikut menggetarkan udara yang ada di dalam kolom, sehingga nanti akan muncul bunyi. Nah, bunyi itulah yang dinamakan resonansi. Nanti akan muncul beberapa kali resonansi. Nah, resonansi pertama ini akan terjadi ketika panjang kolom udaranya adalah 1/4 lambda. Di soal sudah diketahui, ya 1/4 lambda sama dengan 45 cm. Maka lambda sama dengan 45 kali 4, yaitu 180 cm. Kita ubah menjadi meter, 1,8 meter. Jawabannya A. Demikian tadi kita sudah belajar bersama beberapa soal pada materi getaran, gelombang, dan bunyi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini bila dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.